Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Hari ini kita lanjutkan kuliah metode ilmiah. Minggu depan kita hanya kuliah hari Senin saja ya, hari Rabu untuk tambahannya berakhir minggu ini. Kemudian minggu depannya lagi kita ujian tengah semester. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai berpikir ilmiah. Berpikir itu merupakan suatu proses gerak akal. Nah, terdapat beberapa gaya berpikir ilmiah. Yang pertama adalah rasionalisme. Nah, rasionalisme ini biasanya berkaitan dengan bukti struktur formal. Kemudian empirisme, berarti dapat diamati dan ada bukti yang nyata. Lalu ada gaya berpikir sofisme, bahwa kebenaran itu relatif. Nah, biasanya sofisme ini juga nanti akan menekankan pada sebuah alam ide. Lalu gaya berpikir eksistensialisme. Di sini ada proses informasi, kemudian idealisme. Di mana idealisme itu pikiran atau cita-cita itu sebagai satu-satunya hal yang benar, yang dapat dicamkan dan dapat dipahami. Sehingga idealisme ini pemikirannya sangat interpretatif. Antara satu orang dengan orang yang lain itu akan berbeda interpretasinya. Yang pertama rasionalisme. Rasionalisme berarti sebuah pemahaman yang menjadikan akal sebagai atau rasio sebagai alat untuk menilai sesuatu. Jadi dalam menimbang atau menilai suatu kejadian itu yang dia gunakan adalah akalnya atau rasionya. Nah, di sini kelemahannya adalah bahwa akal itu juga masih bisa salah. Jadi sebenarnya akal juga tidak mutlak benar. Lalu bagaimana supaya tidak terjadi kesalahan atau kecelakaan dalam berpikir ketika menggunakan akal? Maka akal itu harus menaati aturan-aturan berpikir. Ada rambu-rambu di mana kita bisa menggunakan akal, atau sejauh mana kita bisa menggunakan akal sebagai alat pikir atau untuk menilai sesuatu. Banyak ya hal-hal yang tidak kita tidak bisa kita gunakan, maksudnya kita tidak bisa menilai kebenarannya berdasarkan akal. Contohnya bagi yang Muslim pasti akan susah untuk menerima kebenaran terjadinya Isra Mi'raj. Bagaimana dalam satu malam bisa terjadi perjalanan yang begitu jauh, yang tidak terukur jaraknya antara bumi dengan langit. Kemudian misalnya contohnya tentang berkaitan dengan Tuhan, eksistensi adanya Tuhan. Itu juga akan sulit kalau kita menilainya berdasarkan akal, karena keterbatasan akal manusia. Jadi, terjadinya kesalahan berpikir itu bukan karena akalnya yang keliru, tapi penggunaan akal yang tidak tepat, yang tidak pada tempatnya. Itu rasionalisme. Kemudian empirisme. Nah, gaya berpikir empirisme itu menyatakan bahwa yang ada hanyalah materi. Jadi ada buktinya, bisa dilihat materi, ada materinya. Di mana hanya materi itu yang bisa dijadikan sebagai kebenaran mutlak.
Nah, doktrin dari empirisme ini berlandaskan pada pengalaman dan persepsi yang menggunakan indera. Nah, disinilah kelemahannya. Karena indera kita itu terbatas, kemudian indera itu juga dapat mengalami distorsi. Misalnya seseorang yang inderanya, misalnya matanya sudah tidak normal lagi, jadi sudah mengalami rabun jauh gitu. Jadi kalau melihat dari jarak jauh, pastikan tidak terlihat dengan jelas. Jadi dia tidak dapat mendeskripsikan atau tidak dapat menangkap kejadian dalam jarak yang jauh. Harus menggunakan kacamata tentunya ya. Tapi menggunakan kacamata saja kalau seseorang yang sudah menderita rabun jauh pasti juga akan berbeda kualitas penglihatannya dengan yang matanya masih normal. Lalu sofisme. Oke, antara empirisme dan sofisme ini sering terjadi pertentangan yang sangat ekstrim. Jadi kalau sofisme menyatakan bahwa kebenaran relatif adanya. Jadi nggak ada kebenaran mutlak. Kebenaran itu adalah relatif. Kenapa bisa relatif? Karena yang ada hanyalah ide. Ide dengan pernyataan bahwa segala sesuatu itu merupakan hasil pendefinisian ide. Karena itu sofisme itu sering juga disebut sebagai idealisme Plato. Nah, ini berkaitan dengan keyakinan bahwa manusia itu sebenarnya sudah memiliki pengetahuan sebelum manusia lahir. Dan ketika manusia lahir, pengetahuan itu mengalami degradasi. Oleh karena itu dalam proses berpikirnya, yang ada hanyalah proses pengingatan kembali. Jadi seperti déjà vu. Itu menurut sofisme. Nah, di sini banyak sekali kelemahannya dari gaya berpikir sofisme ini. Yang pertama, tidak ada landasan yang pasti bahwa kita pernah berada dalam alam ide. Ketika kita dijanin itu diyakini bahwa kita sebenarnya sedang dalam alam ide. Kalaupun teori ini diasumsikan benar, tidak ada yang dapat menjelaskan apakah pengetahuan kita hari ini selaras dengan pengetahuan kita di alam ide. Susah ya sofisme ini. Kemudian tidak diterangkan juga di mana ide dan materi itu menyatu ketika kita lahir. Dan mengapa pada saat kita lahir, pengetahuan kita mengalami degradasi. Ini kelemahannya sofisme. Kemudian ada eksistensialisme. Eksistensialisme secara khusus mendeskripsikan eksistensi, jadi eksis ya, bahwa pengalaman manusia dengan metodologi fenomenologi atau cara manusia berada. Intinya pada eksistensi manusia. Sehingga eksistensialisme itu merupakan suatu reaksi terhadap materialisme dan idealisme. Ada dua pandangan yang berbeda terhadap eksistensi dari sisi materialisme dan idealisme. Kalau menurut materialisme, manusia adalah benda di dunia. Manusia itu adalah materi, dan manusia adalah sesuatu yang ada tanpa menjadi subjek. Yang penting ada wujudnya, ada bendanya. Itu materialisme. Kemudian menurut pandangan idealisme, manusia itu adalah subjek. Jadi penekannya adalah manusia sebagai subjek atau hanya sebagai suatu kesadaran. Nah, eksistensialisme ini merupakan reaksi terhadap materialisme dan idealisme tersebut. Sehingga
Eksistensialisme berkeyakinan bahwa paparan manusia harus berpangkalkan eksistensi. Yang penting ada. Contoh, aliran eksistensialisme penuh dengan lukisan-lukisan yang konkret. Contoh lagi, kalau seorang manusia itu bergaya berpikir eksistensialisme, dia kalau foto, misalnya foto sebuah pemandangan yang bagus gitu, misalnya sedang piknik ke gunung, terus kemudian pemandangan gunungnya kan bagus, di bawahnya ada danau gitu. Nah, kalau dia eksistensialisme itu pasti harus ada dia sendiri gitu. Jadi ada dia orangnya, kemudian latar belakangnya pemandangan yang bagus. Adik-adik termasuk yang mana? Suka memfoto pemandangan itu sendiri, objek yang difoto harus ada kitanya atau tidak ada kitanya? Kalau harus ada kitanya, berarti kita beraliran eksistensialisme. Cara berpikir kita itu adalah eksistensialisme, harus ada kitanya untuk objek apapun. Kemudian idealisme. Idealisme, premis yang digunakan dalam penalarannya diperoleh dari ide yang menurut anggapannya jelas dan dapat diterima. Di mana dalam idealisme itu selalu berusaha berpikir dan hidup menurut cita-cita. Jadi dia punya idealisme sendiri, cita-cita harusnya begini, harusnya begitu, menurut patokan yang dianggap sempurna. Itu idealisme. Oleh karena itu sebenarnya idealisme lebih mementingkan khayal atau fantasi untuk menunjukkan keindahan dan kesempurnaan. Meskipun terkadang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Yang penting itu adalah patokan yang dianggap sempurna menurut dia. Meskipun seringkali patokan-patokan itu tidak sesuai atau tidak relevan dengan kenyataan yang ada. Itu adalah idealisme. Oke, selanjutnya dari gaya berpikir ilmiah itu kemudian nanti kita bisa membuat suatu kerangka berpikir ilmiah. Bangunan kerangka ilmiah dalam proses berpikir biasa itu disebut sebagai kerangka ilmiah. Sehingga kerangka berpikir ilmiah sering disebut juga logika Aristotelian atau logika formal. Terdapat 3 prinsip dalam logika Aristotelian itu. Yang pertama adalah prinsip identitas, kemudian prinsip non-kontradiksi, dan prinsip kausalitas. Prinsip identitas, apa itu prinsip identitas? Jadi dalam prinsip ini menyatakan bahwa sesuatu itu hanyalah sama dengan dirinya sendiri. Atau kalau dirumuskan dengan matematika, notasi matematika sama dengan bahwa X akan sama dengan X itu sendiri. Itu prinsip identitas. Kemudian prinsip non-kontradiksi. Prinsip non-kontradiksi menyatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkontradiksi. Jadi prinsip ini berkeyakinan bahwa sesuatu berbeda dengan yang bukan dirinya. Sehingga dinotasikan bahwa X itu tidak sama dengan negatif X. Karena X itu, kenapa tidak sama? Pasti karena itu bukan X. Sama sekali bukan dirinya. Sehingga tidak bisa diartikan bahwa X itu sama dengan negatif X. Lalu prinsip kausalitas. Menurut prinsip ini,
Tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Jadi pasti kenapa itu bisa terjadi akan ada sebab akibatnya. Ada asal-usulnya, ada sebabnya kenapa itu terjadi. Secara sistematis dirumuskan bahwa S itu akan menyebabkan terjadinya A. Oke, kemudian bagaimana pemikiran kita itu termasuk kategori ilmiah, dikatakan ilmiah. Ada beberapa kriterianya. Yang pertama berdasarkan fakta, empiris ya. Kemudian bebas dari prasangka, karena kalau kita sudah berprasangka pasti akan mempengaruhi objektivitas kita dalam berpikir. Kemudian menggunakan prinsip analisis, menggunakan hipotesis, dan menggunakan ukuran yang objektif. Oke, demikian kuliah metode ilmiah pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.